Inggris, puji langkah Prabowo lawan Uni Eropa, keluar dari Uni Eropa. Inggris tahu bobroknya UE. Saat ini Indonesia sedang mengalami sengketa hebat dengan Uni Eropa di WTO. Tak cuma itu, saat ini Indonesia menggugat balik Uni Eropa, dengan 2 gugatan sekaligus, dan ada yang menarik kali ini Indonesia, melalui Menteri Pertahanan, melakukan pertemuan bilateral, dengan petinggi militer Inggris untuk melakukan beberapa kerjasama. Kita semua tahu Inggris memang tak terlalu suka dengan apa yang ada di Uni Eropa. Terbukti negara tersebut memilih keluar dari WTO. Inggris berhenti mengikuti aturan UE pada pukul 23 waktu setempat, dan beralih pada pengaturan pengganti untuk perjalanan, perdagangan, imigrasi, dan kerjasama keamanan. Perdana Menteri, PM, Inggris pada saat itu, Boris Johnson mengatakan, kebebasan ada di tangan kami. Menurutnya, Inggris mampu melakukan berbagai hal, secara berbeda dan lebih baik, setelah proses Brexit yang panjang telah berakhir. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan Inggris tetap menjadi teman dan sekutu. Beberapa menteri Inggris telah memperingatkan, akan ada beberapa gangguan, dalam beberapa hari dan pekan ke depan. Hal ini terjadi karena aturan baru mulai berlaku, dan perusahaan-perusahaan asal Inggris yang melakukan kongsi dagang dengan negara-negara Eropa menerapkan perubahan tersebut. Para pejabat Inggris berkeras bahwa sistem perbatasan baru siap diberlakukan di tengah kekhawatiran berbagai produk dagang akan tertahan di pelabuhan-pelabuhan penyeberangan. Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara pada tanggal 31 Januari tahun 2020, 3,5 tahun setelah rakyat Inggris memilih untuk meninggalkannya dalam referendum Brexit pada 2016. Selama 11 bulan terakhir perpisahan ini tidak dapat dilakukan karena terbentur aturan perdagangan UE, selagi kedua belah pihak menegosiasikan masa depan kemitraan ekonomi mereka. Setelah perundingan dagang berakhir, perjanjian penting akhirnya disepakati pada malam Natal. Kesepakatan ini kemudian dijadikan undang-undang di Inggris, setelah disetujui oleh parlemen. Berdasarkan aturan baru, yang mulai berlaku pukul 24 waktu setempat, semua manufaktur asal Inggris akan memiliki akses bebas tarif ke pasar internal UE, artinya, tidak akan ada pajak impor terhadap barang-barang yang melintasi wilayah Inggris dan UE. Setelah beberapa tahun dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa, nampaknya Inggris memilih menggencarkan kerjasama dengan RI, yang notabene sedang ada gesekan dengan Uni Eropa. Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Inggris, Chief of the Defence Staff of the United Kingdom, Admiral Sir Tony Radakin di kantor Kemhan, Jakarta. Kedatangan Tony bersama delegasi disambut oleh Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra. Rombongan tersebut lalu masuk menemui Prabowo. Berdasar keterangan tertulis dari Kemhan, dijelaskan pertemuan pada Kamis ini, melanjutkan diskusi pada kunjungan terakhir Prabowo ke London, Maret lalu dengan Menhan Inggris. Saat itu, dibahas peningkatan kerjasama bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan Inggris. Kepada Tony, Prabowo menekankan akan membuka peluang untuk mengembangkan industri pertahanan yang maju, modern, dan mandiri melalui kerjasama dengan semua negara, salah satunya Inggris. Saya menganggap Inggris sebagai kerabat dekat, dan mitra penting bagi Indonesia, khususnya di bidang pertahanan, kata Prabowo. Sementara itu, Tony mengatakan dalam pertemuan tersebut, didiskusikan kerjasama pertahanan antara kedua negara, termasuk bidang kerjasama yang menjadi prioritas, dan menguntungkan Indonesia, serta potensi kerjasama di masa mendatang. Pertemuan itu berlangsung sekitar 2 jam, Prabowo juga didampingi Sekretaris Jenderal Kemhan Doni, Hermawan Taufanto, dan Kepala Badan Sarana Pertahanan RI Marsekal Muda Yusuf Jauhari. Dan Uni Eropa di WTO, tak cuma itu, saat ini Indonesia menggugat balik Uni Eropa, dengan 2 gugatan sekaligus, dan ada yang menarik kali ini Indonesia, melalui Menteri Pertahanan, melakukan pertemuan bilateral, dengan petinggi militer Inggris untuk melakukan beberapa kerjasama. Kita semua tahu Inggris memang tak terlalu suka dengan apa yang ada di Uni Eropa. Terbukti negara tersebut memilih keluar dari WTO. Inggris berhenti mengikuti aturan UE pada pukul 23 waktu setempat, dan beralih pada pengaturan pengganti untuk perjalanan, perdagangan, imigrasi, dan kerjasama keamanan.
Perdana Menteri, PM, Inggris pada saat itu, Boris Johnson mengatakan, kebebasan ada di tangan kami. Menurutnya, Inggris mampu melakukan berbagai hal, secara berbeda dan lebih baik, setelah proses Brexit yang panjang telah berakhir. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan Inggris tetap menjadi teman dan sekutu. Beberapa menteri Inggris telah memperingatkan, akan ada beberapa gangguan, dalam beberapa hari dan pekan ke depan. Hal ini terjadi karena aturan baru mulai berlaku, dan perusahaan-perusahaan asal Inggris yang melakukan kongsi dagang dengan negara-negara Eropa menerapkan perubahan tersebut. Para pejabat Inggris berkeras bahwa sistem perbatasan baru siap diberlakukan di tengah kekhawatiran berbagai produk dagang akan tertahan di pelabuhan-pelabuhan penyeberangan. Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara pada tanggal 31 Januari tahun 2020, 3,5 tahun setelah rakyat Inggris memilih untuk meninggalkannya dalam referendum Brexit pada 2016. Selama 11 bulan terakhir perpisahan ini tidak dapat dilakukan karena terbentur aturan perdagangan UE, selagi kedua belah pihak menegosiasikan masa depan kemitraan ekonomi mereka. Setelah perundingan dagang berakhir, perjanjian penting akhirnya disepakati pada malam Natal. Kesepakatan ini kemudian dijadikan undang-undang di Inggris, setelah disetujui oleh parlemen. Berdasarkan aturan baru, yang mulai berlaku pukul 24 waktu setempat, semua manufaktur asal Inggris akan memiliki akses bebas tarif ke pasar internal UE, artinya, tidak akan ada pajak impor terhadap barang-barang yang melintasi wilayah Inggris dan UE. Setelah beberapa tahun, dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa, nampaknya Inggris memilih menggencarkan kerjasama dengan RI, yang notabene sedang ada gesekan dengan Uni Eropa. Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Inggris, Chief of the Defence Staff of the United Kingdom, Admiral Sir Tony Radakin di kantor Kemhan, Jakarta. Kedatangan Tony bersama delegasi disambut oleh Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra. Rombongan tersebut lalu masuk menemui Prabowo. Berdasar keterangan tertulis dari Kemhan, dijelaskan pertemuan pada Kamis ini melanjutkan diskusi pada kunjungan terakhir Prabowo ke London, Maret lalu dengan Menhan Inggris. Saat itu, dibahas peningkatan kerjasama bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan Inggris. Kepada Tony, Prabowo menekankan akan membuka peluang untuk mengembangkan industri pertahanan yang maju, modern, dan mandiri melalui kerjasama dengan semua negara, salah satunya Inggris. Saya menganggap Inggris sebagai kerabat dekat, dan mitra penting bagi Indonesia, khususnya di bidang pertahanan, kata Prabowo. Sementara itu, Tony mengatakan dalam pertemuan tersebut, didiskusikan kerjasama pertahanan antara kedua negara, termasuk bidang kerjasama yang menjadi prioritas, dan menguntungkan Indonesia, serta potensi kerjasama di masa mendatang. Pertemuan itu berlangsung sekitar 2 jam, Prabowo juga didampingi Sekretaris Jenderal Kemhan Doni, Hermawan Taufanto, dan Kepala Badan Sarana Pertahanan RI Marsikal Muda Yusuf Jauhari.